Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liwandari, NIM 2030212102. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar nomor D. Di sini saya akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis statistik adalah pernyataan atau klaim mengenai suatu sifat populasi. Tujuannya yaitu untuk membuktikan secara terukur suatu pernyataan. Kebenarannya tidak pasti, kecuali menggunakan keseluruhan data dalam populasi. Suatu hipotesis dinyatakan diterima karena tidak dimiliki cukup bukti secara terukur untuk menolak hipotesis. Hipotesis terdiri dari hipotesis awal, yaitu H0, dan hipotesis alternatif, yaitu H1. Hipotesis H0 akan selalu menyatakan bahwa parameter sama dengan nilai yang ditentukan dalam hipotesis alternatif, yaitu H1. Sedangkan nilai hipotesis alternatif H1 dapat memiliki beberapa kemungkinan, yaitu H1 ditulis dalam bentuk kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan. Dasar yang dipakai untuk merumuskan hipotesis antara lain yaitu pengetahuan, hasil penelitian, pengalaman, ketajaman berpikir. Kesimpulan dari sebuah pengujian hipotesis yaitu pertama, tolak H0, yaitu menunjukkan bahwa ada cukup bukti secara terukur untuk menyimpulkan bahwa hipotesis awal itu salah. Yang kedua, yaitu gagal tolak H0. Itu menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti secara terukur untuk menyimpulkan bahwa hipotesis awal salah. Case 1, yaitu untuk pertimbangan ekonomi, penggantian mesin pabrik akan diterapkan jika mesin baru memiliki lebih banyak keuntungan daripada mesin tua. Bagaimana hipotesis 0 atau awal yang akan dibuat oleh manajemen pabrik? Jawabannya yaitu yang pertama, tentukan hipotesis H0. Keuntungan mesin baru sama dengan keuntungan mesin lama, atau H0 sama dengan nu1 sama dengan nu2. Yang kedua, tentukan hipotesis alternatif, yaitu keuntungan mesin baru lebih dari keuntungan mesin lama. H1 yaitu nu1 lebih dari nu2. Case 2, seorang agen real estate menyatakan bahwa 60% di antara semua rumah pribadi yang baru selesai dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur. Untuk menguji pernyataan ini diperiksa sejumlah besar rumah. Proposi rumah yang mempunyai 3 kamar tidur dicatat dan digunakan sebagai statistik uji. Bagaimana hipotesis 0 atau awal yang dibuat oleh agen real estate? Jawabannya yaitu yang pertama, tentukan hipotesis 0 atau H0, yaitu proposi rumah pribadi dengan 3 kamar tidur adalah 60% atau H0, yaitu P sama dengan 0,6. Cara yang kedua, tentukan hipotesis alternatif atau H1, yaitu proposi rumah pribadi dengan 3 kamar tidur tidak sama dengan 60% atau H1, yaitu P tidak sama dengan 0,6. Berikutnya, tools for assessing the test statistic. Yang pertama, statistik uji, yaitu sebuah nilai statistik yang dibutuhkan untuk menentukan menolak atau gagal menolak hipotesis 0. Yang kedua, nilai kritis, yaitu suatu nilai yang akan membentuk interval daerah penolakan. Yang ketiga, daerah penolakan, interval nilai sehingga jika statistik uji jatuh ke dalam interval tersebut, maka hipotesis 0 ditolak. Yang keempat, p-value, probabilitasi nilai statistik uji berada di luar daerah penolakan. Ada beberapa penguji hipotesis, yaitu yang pertama pengujian rata-rata satu populasi,
Yang kedua, pengujian rata-rata dua populasi. Yang ketiga, pengujian proporsi satu populasi. Yang keempat, pengujian proporsi dua populasi. Yang kelima, pengujian varians satu populasi. Dan yang terakhir, pengujian varians dua variasi. Prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, tentukan taraf signifikan atau secara umum nilai signifikan yang digunakan sebesar 0,5. Yang ketiga, pilih statistik uji yang sesuai dengan data yang dimiliki dan kemudian tentukan daerah penolakannya. Yang keempat, hitung nilai statistik uji. Dan yang kelima, keputusan, yaitu tolak H0 bila nilai statistik uji tersebut jatuh dalam daerah penolakan. Sedangkan bila nilai itu berada di luar daerah penolakan, maka gagal tolak H0. Soal dan pembahasan. Di sini kita mengambil hipotesis satu arah atau one tail. Soalnya, Divisi Perencanaan di Perusahaan Nanas Kaleng, PT Maju Jaya melakukan sebuah tindakan peramalan produksi bahwa dalam 1 bulan mereka dapat memproduksi 150 ton nanas. Setelah melakukan sebuah evaluasi produksi, selama 30 hari, rata-rata produksi nanas adalah 120 kg dengan standar deviasi 40. Akankah dengan kondisi tersebut, ramalan divisi perencanaan adalah benar bahwa perusahaan dapat memproduksi nanas sebanyak 150 ton. Gunakan taraf nyata 5% untuk mengujinya. Yang pertama, merumuskan hipotesis dan formulasinya. H0, rata-rata produksi nanas PT Maju Jaya selama sebulan sebesar 150 ton. H1, rata-rata produksi nanas PT Maju Jaya selama sebulan kurang dari 150 ton. Dapat kita rumuskan H0 new sama dengan 150 ton. H1 new tidak sama 150 ton. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau alfa. Alfa yang digunakan sebesar 5% atau 0,05. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Di sini kita menggunakan uji T atau bisa juga uji Z, uji F. Tetapi yang kita gunakan di sini uji Z sebagai contoh. Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi S per N. Jadi 120 adalah X bar dikurang 150 adalah mu dan 40 sebagai S. N-nya 30 sama dengan negatif 30 per 7,307. Dan dapat disimpulkan Z sama dengan negatif 4,108 dan diubah menjadi Z tabel menjadi negatif 1,64. Cara mencari Z tabel dapat kita lihat ke tabel distribusi Z. Nah, cari angka yang mendekati 0,05 yaitu 0,0505 dan kita bulatkan menjadi 0,05. Nah, kita geser ke kiri dan akan muncul negatif 1,6. Yang keempat, menentukan daerah dan kriteria
keputusan. Apabila nilai Z hitung kurang dari nilai Z negatif Z tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan apabila nilai Z hitung besar dari nilai negatif Z tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang kelima, mengambil keputusan. Karena nilai Z hitung kurang dari negatif Z tabel, maka H0 ditolak dengan kesimpulan rata-rata produksi nanas selama sebulan di PT Maju Jaya kurang dari 150 ton. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.